balik lagi di podcast kali ini. Jadi hari ini kita bakal ngebahas hal-hal yang seru banget nih. Hal-hal yang belum pernah dibahas di podcast sebelumnya. Karena kita bakal ngebahas hal-hal yang seru, nggak mungkin kita sendirian aja nggak sih? Jadi langsung aja kita panggil Ambar. Halo Naya. Halo, gimana nih Ambar kabarnya sebagai kelas 12 di akhir SMA ini? Aku kabarnya baik, tapi aku kan kelas 12 nih. Jadi aku kayak ngerasa udah sibuk banget untuk nyiapin perguruan tinggi. Aku kayak lagi sibuk TO, belajar, terus sama tugas-tugas juga banyak. Oke, relate banget ya, Iya. karena kita sama-sama di akhir SMA. Nah, di balik kesibukan, di balik kesibukannya kamu nih, kamu tuh pernah gak sih kayak ada konflik gitu sama temen kamu, kayak berantem atau gimana gitu, Mbak? Aku tuh dulu pernah kayak berantem nih sama temanku. Nah, karena kita tuh salah paham. Kita diem-dieman tapi Oh, berapa lama tuh diem-dieman ya? hampir seminggu mungkin. Oh, tapi akhirnya kamu baikan lah ya. Nah, tadi kamu bilang kan diem-dieman, berarti kayak perang dingin gitu ya sama temen kamu? Iya, perang dingin. Tapi tuh kayak ngomongin perang dingin kayak gak asing gak sih? Kayak dulu kayak kita pernah perang dingin juga sebelumnya kan. Dulu tuh kayak setelah perang dunia 2 tuh ada namanya perang dingin. Itu tahun 1947 sampai 1991. Oke, itu sama siapa, Mbak? Itu dulu sama Amerika Serikat dan Uni Soviet, itu antara blok barat sama blok Timur. Didasari oleh ideologi ya. Dengan blok barat itu ideologinya kapitalis liberalis, sama blok timur itu ideologinya komunis sosialis. Oke, berarti kalau di zaman dulu itu kan ini ya Amerika Serikat sama Uni Soviet. Berarti kalau di zaman sekarang itu kayak Korea Utara sama Korea Selatan. Oke, benar. Nah, tadi kan kamu bilang perbedaan ideologi ya. Berarti perbedaan ideologi ini tuh yang mendasari mereka jadi perang dingin itu, kayak berlomba-lomba gitu ya. Betul. Oh iya, benar. Terus aku jadi penasaran nih sama kegiatan yang dilakuin Amerika Serikat sama Uni Soviet pada saat itu, gimana kayaknya tuh pasti dunia tuh pada tegang gak sih gitu. Nah kan tadi dijelasin kalau misalnya kayak perang dingin itu beda kayak perang dunia 1 sama perang dunia 2. Iya, benar. Nah, perang dingin itu mereka lebih kayak bersaing di bidang ekonomi, politik sama propaganda. Nah, di sini mereka tuh pertama bersaing di senjata nuklir. Nah, itu contohnya adalah Amerika Serikat kayak membuat proyek, namanya itu proyek Manhattan. Itu kayak proyek rahasianya. Mereka membuat bom atom gitu. Oh, berarti bom atom ini tuh yang sama-sama dijatuhin di Hiroshima Nagasaki itu? Betul. Oke. Nah, itu yang tentang senjata nuklir ini akhirnya dimenangkannya sama siapa? Akhirnya tuh dimenangnya sama Uni Soviet. Karena sebelumnya tuh juga Uni Soviet pernah kayak uji coba bom. Ternyata bom diselidiki itu mirip sama kayak bomnya Amerika, kayak ada mata-mata gitu loh. Oh, ada mata-mata juga ya di situ. Oh, berarti yang tadinya rahasia jadi nggak rahasia lagi karena ada mata-mata itu ya. Berarti kayak spionase gitu. Nah, tadi ngomongin tentang spionase nih, ada nggak sih mereka nih kayak berlomba-lomba juga di bidang mata-mata ini? Kalau berlomba tuh enggak, tapi itu mereka kayak punya agennya masing-masing. Mereka punya agen namanya tuh CIA sama KGB. Nah, CIA itu punya Amerika Serikat, KGB punyanya Uni Soviet. Oh, itu tugasnya mereka nih ngapain? Tugasnya mereka itu kayak mereka mencari informasi dari musuhnya, kayak kekuatannya militernya gimana, kelemahannya gimana. Oke, selain mencari informasi tentang musuh, negara musuh, mereka juga ada tugas lain nggak atau apa gimana? Kan perang dingin itu menyebabkan juga ketegangan di negara-negara lainnya kan. Nah, kayak adanya konflik di Cina, konflik Vietnam, terus ada krisis Kuba. Nah, tugasnya agen-agen CIA atau KGB ini, mereka tuh mencari informasi dari negara-negara tadi. Oh, berarti negara-negara selain Amerika Serikat sama Uni Soviet. Oke, nah kan kita udah ngebahas kegiatannya mereka ini selama di bumi ya. Tentang bumi lah ya. Tentang senjata nuklir sama mata-mata. Kalau di antariksa gitu ada juga nggak mereka berlomba-lomba? Mereka saling kayak bersaing gitu untuk
menciptakan satelit gitu. Oh, berarti yang merasakan ketegangannya ini bukan cuma manusia ya, tapi alien juga ya, karena di luar angkasa apa juga. Nih ada benda-benda apa nih? Oh iya, jadi kayak ini apa nih kok ada something gitu ya? Kayak misalnya Uni Soviet tuh ngeluarin namanya satelit yang pertama kali, itu namanya Sputnik 1. Oke, terus karena Amerika nggak mau kalah saing, mereka tuh juga ngeluarin namanya Explorer 1. Oke, itu mereka ngebahas tentang bumi. Iya, betul. Satelit yang di bumi itu kan. Kalau selain tentang bumi ada juga nggak mereka? Mereka juga ngeluarin, pertama kali tuh Uni Soviet ngeluarin namanya Lunik 1, itu untuk yang di bulan. Oh, di bulan. Kalau berarti kan tadi itu Uni Soviet. Pasti Amerika Serikat juga nggak mau kalah lah ya. Nah, Amerika Serikat nih kalau di bulan itu ngapain? Dia tuh proyek yang paling berhasil namanya Apollo 11. Oh, Apollo 11. Yang Neil Armstrong sama Edwin Bush berhasil mendarat di bulan. Pertama kali. Oke. Nah, tadi kan yang senjata nuklir itu dimenanginnya sama Uni Soviet. Nah, kalau tentang antariksa ini dimenanginnya sama siapa, Mbak? Amerika. Secara keseluruhan? Akhirnya Amerika yang menangin Perang Dingin karena waktu itu Uni Soviet udah runtuh. Oh, udah runtuh. Oke. Nah, kalau misalnya kita berantem nih, pasti kan ada penengahnya ya, ada yang melerai gitu. Nah, kalau Amerika Serikat sama Uni Soviet sendiri ini yang melerai siapa nih akhirnya penengahnya? Ada organisasi yaitu PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dia mengeluarkan Atomic Energy Commission untuk mendamaikan. Mereka ini ya mencari jalan tengah biar tenaga atom ini digunakan untuk perdamaian, bukan untuk memusnahkan manusia. Betul. Kayak membahayakan manusia gitu ya, Mbak. Nah, tadi kan kalau misalnya kita dengar tentang Perang Dingin tadi, itu kan kayak menegangkan gitu ya, kayak membahayakan manusia banget. Nah, kalau di sisi lainnya Perang Dingin ini ada dampak positifnya juga nggak? Nah, untuk dampak positifnya tuh pasti ada kan. Kayak misalnya akhirnya tuh setelah Perang Dingin berakhir, negara-negara di dunia itu mereka menerapkan ekonomi liberal. Selain itu juga teknologi ruang angkasa juga berkembang pesat. Berarti karena Perang Dingin ini ya manusia jadi punya ilmu untuk mesin-mesin, otomotif dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, karena kita udah ngebahas banyak hal nih tentang Perang Dingin, mulai dari kegiatannya Amerika Serikat, Uni Soviet tentang senjata nuklir, terus habis itu spionase, terus tadi ada luar angkasa juga. Wah, kayaknya udah cukup nih pembahasannya kita tentang Perang Dingin ya, Ambar ya. Makasih ya, Ambar, udah datang di podcast kali ini. Aku juga makasih karena kayak aku udah diundang kamu ke acara sekeren ini. Dan untuk teman-teman semua, semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya masih ada yang kurang nih, kayak ada yang masih dipenasaranin lagi, dibingungin lagi, kita bisa buat podcast yang selanjutnya lagi. Podcast selanjutnya ya, Ambar ya. Makasih ya, Ambar, dan sampai jumpa teman-teman di podcast selanjutnya. Dadah. Aku Wizani Maulida dari absen 16 sebagai host. Halo, kenalin aku Keisha Azera Yunarta dari absen 20 sebagai narasumber. Halo semuanya, saya Naswa Ulaya dari nomor absen 26 sebagai kameramen. Halo, saya Aulia Putri Azara Widiono dari absen 8, saya sebagai editor. Teman-teman, gimana nih kabarnya Keisha? Halo Wizani, aku baik-baik aja dong. Kalau kamu gimana? Ya, aku juga baik-baik aja kok. Gimana nih para penonton di rumah kabarnya? Wah, masih pada semangat juga ya. Kali ini kita akan membahas tentang upaya meredakan Perang Dingin dan akhir dari Perang Dingin. Pembahasan dari sebelum-sebelumnya. Keisha, pembahasan kita kali ini kan tentang Perang Dingin. Menurutmu apa aja sih upaya meredakan Perang Dingin itu?
Jadi yang aku ketahui tentang upaya meredakan perang dingin itu ada 3 upaya. Yang pertama yaitu ada upaya dari negara adidaya atau dari Amerika Serikat dan US sendiri. Terus yang kedua tuh ada dari usaha dari negara berkembang atau negara yang barusan merdeka. Terus yang ketiga itu ada upaya dari PBB. Nah, menurut kamu kita pembahasannya yang mana dulu nih? Kan ada 3. Menurut aku kita bahas yang dari negara adidaya dulu ya, karena mereka kan yang jadi pusatnya. Kalau dari negara adidayanya sendiri itu mereka tuh mencapai 2 kesepakatan. Yang pertama yaitu ada perjanjian pembatasan persenjataan strategis atau SALT. Terus yang kedua itu ada perjanjian pengurangan persenjataan strategis atau START. Nah, yang pertama-tama kita bahas SALT dulu ya. Nah, jadi itu ada tujuan dari SALT sendiri. Yang pertama itu ada memperkecil kemungkinan terjadinya perang nuklir, dan apabila kayak kalau udah nggak bisa ditahan gitu, diharapkan dampaknya itu tuh nggak terlalu menghancurkan gitu, setahu aku segitu. Oh begitu. Aku juga ada tambahan loh untuk tujuan dari SALT itu, yaitu mencegah perlombaan senjata strategis dan juga menghemat biaya pertahanan. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk dari perjanjian itu sendiri. Nah, jadi setahu aku itu ada 3 bentuk. Yang pertama itu ada perjanjian non-proliferasi, yang kedua itu ada perjanjian SALT, dan yang ketiga itu ada perjanjian START. Nah, kita bahasnya urut aja ya, karena kan tadi udah nih kayak aku tanya-tanya. Nah, yang pertama kan non-proliferasi, dimana itu tuh AS sama US tuh buat kesepakatan kalau mereka itu nggak bakal menjual senjata nuklir dan memberikan informasinya itu ke negara-negara yang non-nuklir. Nah, selanjutnya itu ada perjanjian SALT, dan disitu setahu aku tuh ada satu kesepakatan. Ada 2 tahu kesepakatannya. Oh, ada 2. Yeah. Kalau dari versi aku itu ada pembatasan terhadap sistem pertahanan anti peluru kendali. Kalau dari kamu gimana? Kalau versi aku itu ada pembatasan senjata-senjata ofensif strategis. Oh, berarti kayak kurang lengkap ya dari aku. Ya, makasih loh udah melengkapi. Iya. Terus yang ketiga itu ada perjanjian START, di mana itu tuh AS dan US tuh mencapai kesepakatan di mana mereka itu bakal memusnahkan senjata yang bisa mencapai sasaran jarak menengah. Jadi kayak yang nuklir yang bisa berpotensi buat ngeledakin suatu negara. Tapi kan mereka kan itu kan perangnya kan pasti kan nggak langsung ketemuan kan. Pasti ada beberapa negara kecil ya. Jadi mereka memusnahkan senjata nuklirnya gitu. Oh gitu. Nah, kan tadi kita udah bahas nih negara adidaya. Kan selanjutnya tuh ada negara berkembang. Sekarang giliran aku nih yang tanya, kamu tahu gak sih negara berkembang tuh apa? Setahu aku negara berkembang itu negara yang baru saja mendapatkan kemerdekaannya. Apakah betul, Kesha? Ya, kamu bener banget, dapat 100 pasti sejarahnya. Jadi negara berkembang itu yaitu negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya. Nah, mereka itu ada kayak bukti nyatanya atau semacam kerja mereka itu, hasilnya itu yang pertama tuh ada konferensi, dan yang kedua itu ada forum kerja. Untuk yang pernah dilakukan itu ada yang pertama konferensi Asia Afrika. Oh, yang di Bandung itu ya? Iya, kamu tahu nggak itu tahun berapa? Tuh aku nggak tahu nih. Itu tuh tahun 1955. Oh, itu 10 tahun setelah merdeka berarti ya? Iya. Terus yang kedua itu kan ada forum kerja. Nah, forum kerjanya sendiri itu ada forum kerja gerakan non-blok atau yang kerap kita tahu itu GNP. Iya. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang negara berkembang nih. Selanjutnya itu ada dari organisasi yang cangkupnya tuh internasional. Oh, itu PBB nggak sih? Iya, PBB. Nah, PBB sendiri itu memulai aksi ini tuh tahun 1968. Nah, mereka itu mengeluarkan resolusi nomor 255, di mana itu tuh seruan untuk AS sama US buat membantu negara-negara non-nuklir yang menjadi korban akibat dari perang nuklir tersebut. Oke, kita sudahi pembahasan yang tadi tentang upaya meredakan perang dingin antara AS dan US. Selanjutnya kita ada sesi Q&A yang banyak dipertanyakan oleh penonton. Oke, ada nih pertanyaan yang pertama, yaitu ada nggak sih upaya dari negara lain untuk tidak terkena dampak dari perang nuklir antara
AS dan US? Ada kok, contohnya itu beberapa anggota ASEAN itu mereka tuh buat perjanjian, di mana perjanjiannya itu perjanjian kawasan bebas nuklir Asia Tenggara yang dibuat tahun 1995. Itu dibuatnya di mana? Itu ada di Bangkok loh. Kamu tahu nggak Bangkok tuh ada di mana? Bangkok itu ibu kotanya Thailand ya? Bener banget. Oke, ada pertanyaan kedua nih, bagaimana akhir dari perang dingin itu? Nah, perang dingin itu mereka itu antara AS sama US itu memutuskan untuk berunding selama 2 hari di pertemuan Puncak Malta yang dilakukan di kapal layarnya Soviet. Nama kapal layarnya Maxim Gorky nggak sih? Ya, bener banget. Terus habis mereka berunding, mereka itu membuahkan hasil di mana masing-masing dari pihak tersebut akan mengurangi jumlah pasukan dan persenjataan di Eropa. Nah, di perundingan itu juga antara pihak Amerika dan pihak US itu menentukan masing-masing pendapat dari mereka sendiri. Yang pertama itu ada dari US. US itu menentukan bahwa mereka tuh nggak akan menyulut perang terbuka ke Amerika. Sedangkan untuk pihak Amerika sendiri itu menentukan bahwa pihak AS itu dapat merealisasikan perdamaian dan juga mereka tuh dapat bekerja sama dalam waktu yang lama. Puncaknya dari perundingan itu gimana sih? Puncaknya itu di saat menyetujui rencana setelah perang untuk Eropa di Yalta. Ada nggak sih kayak dari setelah perundingan itu yang kayak tidak setuju gitu? Untuk yang tidak setuju tuh ada itu tuh antara Amerika bagian tengah itu mereka itu ada perbedaan kebijakan, juga ada pemotongan armada laut yang membuat mereka tuh meminta untuk pembahasan lebih lanjut di bulan Juni 1990. Oh begitu. Oke, kita sudahi pembahasan kali ini. Terima kasih untuk Kesha yang sudah menjadi narasumber kita kali ini, dan terima kasih juga untuk penonton yang sudah menonton. Semoga tersampaikan dengan baik. Dadah. Yuk, selamat datang di podcast KS. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang dampak perang dingin terhadap politik, ekonomi, dan global. Ya. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Mulai dari saya, yaitu Krisyati Wastafalen. Saya Devin dan Indra. Saya dari Freddy Apriliano. Saya voice dari Pampas. Ya, kita lagi bahas perang dingin ya. Iya. Dampaknya. Pertama-tama tuh kalian tahu gak siapa perang dingin? Tahu sih. Perang dingin tuh bukannya perang yang perbedaan ideologi itu ya? Yang antara Uni Soviet sama AS itu gak sih? Ya, benar. Oh, betul. Iya, yang terjadi kalau nggak salah tahun 50 sampai 60-an kan. Yang perangnya itu nggak perang secara fisik gitu, cuma secara teknologi gitu kan sih? Ya. Oh iya. Ya, terus perang dingin tuh kan AS sama US ya. Iya. Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ini merebutkan apa sih di perang dingin? Tahu. Spesifiknya sih kurang tahu ya, cuman menurutku aja nih ya udah perang dingin aja. Ya perang dingin sih itu kayak persaingan antar teknologi gitu sih. Jadi mereka bersaing di bidang teknologi, di bidang iptek, mau nunjukin seberapa maju sih negara mereka, seberapa hebat negara mereka bisa mengembangkan teknologi. Setahu lu nggak tuh, Davin? Ya, jadi dia berlomba-lomba bikin teknologi yang maju gitu. Ya sih, kayak ya banyak sih di bidang-bidang banyak, misal kayak di bidang teknologi kayak misal buat inovasi baru, teknologi baru, kayak di bidang teknologi internet, di bidang transportasi, data masih banyak sih gitu. Dan dampak-dampaknya juga menurutku berdampak banget untuk perkembangan di global ini. Dari tahun 50 sampai tahun sekarang tuh, apalagi tahun 70-an tuh, teknologi di global kan semakin pesat banget kan. Itu sih menurutku. Ya kan ada dampaknya nih. Iya. Kita ini kan bahas cuma ekonomi aja. Iya.
apa sih dampak politik ekonomi bagi dunia, bagi global? Kalau dari dampak ekonomi sih menurutku juga condong ya, kayak misal liciknya perang dingin tuh mereka ngerangkul negara-negara lain dengan cara memberikan bantuan berupa finansial, berupa bantuan keuangan. Kayak misal negara Uni Soviet itu punya kayak organisasi gitu sih buat bantu di Eropa, di Asia, negara berkembang. Terlebih lagi Amerika Serikat, dia juga punya organisasi gitu buat bantu negara berkembang, negara-negara pendukungnya gitu. Mereka menarik simpati negara lain dengan cara seperti itu sih kalau di bidang ekonomi. Berarti mereka tuh ada negara yang mendukung masing-masing negara gitu. Iya, jadi banyak sih negara-negara pendukung dari Uni Soviet sendiri ada, dari Amerika Serikat sendiri juga ada, iya dari AS juga ada. Yang tak baca-baca sih gitu sih. Kalau kalian berdua, kalau yang dari dibaca-baca gimana? Ya, saya juga situ sih, soalnya ya gimana? Dalam baca itu loh, saya tuh jarang gimana? Cuma tahu gitu, pernah lihat teks sih, ada negaranya yang membantu Amerika Serikat dulu. Yang membantu ada yang dibantu nih. Oh, negara pendukung Amerika. Iya, negara pendukung Amerika Serikat. Ideologi Amerika Serikat tuh ada Belanda, Belgia, terus Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Portugal, Prancis. Banyak kan Xenophag. Ya, banyak sih yang dukung AS, yang dukung ideologi kapitalisnya gitu. Kalau Uni Soviet sendiri kan juga pasti ada negara pendukungnya. Ya sih, Uni Soviet kan itu dulu, sekarang kan namanya Jerman ya. Dulu kan namanya Uni Soviet terus terpecah-pecah kan. Dulu Uni Soviet juga punya banyak negara pendukung sih, kayak Jerman Timur, Hungaria, Polandia, terus Rumania, Bulgaria, Albania. Setahu aku sih cuma itu sih negara-negara pendukung, dan mereka juga saling, satu negara pemasok bantuan ini, mereka emang benar-benar ngerangkul biar ideologi mereka tuh tersebar luaskan gitu. Kayak misal AS dengan ideologi komunisnya itu biar dia bisa bisa tersebar luaskan lah ideologi dia gitu. Kayak kalau misal komunis itu kan kayak misal kekayaan itu dipegang oleh negara, dan kita ya udah pokoknya semua diatur oleh negara gitu kan. Kalau komunis, kalau kapitalis kan semua punya berhak untuk mendapatkan kekayaan masing-masing gitu loh. Negara kan cuma sebagai pengawas aja kan. Iya, benar. Jadi ya tak anggap berarti negara Amerika Serikat ini menyebarkan ideologinya lewat negara-negara tadi. Iya. Bantuan negara-negara tadi. Iya. Kayak bantuan finansial juga sih ya itu. Iya. Ya terus bagi Indonesia nih, ada dampaknya tuh. Kalau bagi Indonesia sendiri sih ada sih dampak-dampaknya, kayak misal nggak cuma Indonesia, semua negara juga pasti berdampak. Cuman Indonesia sendiri itu salah satunya tuh pernah mendapat bantuan. Waktu pemerintahan Presiden Soekarno sendiri pernah mendapat bantuan yang dimana Soekarno tuh berambisi untuk menunjukkan kehebatan Indonesia lewat pembangunan dan Asian Games yang diselenggarakan tahun 62. Yang dimana pada saat itu Uni Soviet membantu Indonesia dengan memberikan pinjaman senilai 12,5 juta US dollar untuk membangun stadion. Ya, stadion GBK. Membangun stadion GBK menggunakan uang pinjaman yang waktu itu dipinjamkan oleh US sih, Uni Soviet juga. Tadi kan udah dampak positif sih, pasti itu ada dampak negatifnya juga bagi global. Apa sih dampaknya bagi politik itu sendiri di dunia? Kalau dampak dari politiknya sendiri, ya kayak yang udah tak jelasin tadi sih, kayak misal dari perbedaan ideologinya
antara Amerika Serikat sama Uni Soviet. Keduanya kan punya ideologi yang beda. Itu kan termasuk di politik juga kan kalau menurutku. Yang satu liberalis, yang satunya komunis, yang satunya kapitalis, yang satunya sosialis kan. Dan beda. Iya, kalau perbedaan ideologinya itu, kalau liberalis kan kayak menjunjung kebebasan, individu bebas berkembang, terus kepemilikan individu diakui, negara cuma mengawasi. Sedangkan kalau komunis itu lebih ngekang sih, kalau menurutku tuh komunis lebih ngekang, lebih kejam, kayak masyarakatnya tanpa kelas, ya terus tidak ada kepemilikan individu, semua sumber daya diakui negara. Terus kayak ya kalau lihat negara-negara komunis kalau zaman dulu ya, misal partai-partai dulu yang partai PKI kan KI kejam kan. Terus kayak misal sekarang negara-negara komunis kayak Korea Utara, kayak Cina, itu kan bener-bener mereka komunis sosialis yang ya udah mereka cuma hidup buat mereka doang gitu loh, kayak kerjanya 9 to 9, start dari jam 9 pagi selesai 9 malam, kayak bener-bener keras banget gitu loh di negara sih gitu kan. Lembur nggak? Lebih ya enggak lembur sih, itu juga udah jadi kegiatan mereka kerja 9 to 9 gitu sih kalau di sana. Kalau kita kan masih kerja cuma sampai jam 5 gitu kan kalau di negara kita. 10 to 10 atau nggak di sana? Apa 9 benten nanti. Dan mereka tuh kerja buat negara. Bukan itu Hanya buat negara apa? bukan buat negara, ya buat mereka sendiri. Cuman karena mereka udah terbiasa dengan komunis, sosialis gitu sih menurutku. Jadi kan mereka nggak ada tanggungan buat beribadah. Kalau kita kan masih meluangkan waktu buat beribadah. Bagi umat yang Islam, dia juga harus sholat 5 waktu kewajibannya. Jadi hidup kita ya ibadah lah ya ibadah, intinya ibadah. Kalau mereka kan bener-bener kerja terus kan, kayak Sehariannya cuma bekerja. ya lebih sering bekerja sih menurutku. Gak tau juga nih. Nggak komunis soalnya kan. Iya Pak. Kan kita bisa menyimpulkan kalau mereka tuh kesehariannya cuma bekerja pagi sampai malam itu jam 9 sampai jam 9 gitu. Iya. Ya kayak sebenarnya sih kalau coba dong aku mau tanya ke kalian nih. Ya, menurut kalian tuh pandangan kalian tentang negara komunis itu gimana sih? Oh, menurut pandangan saya itu sih kayak ngekang itu terlalu ngekang gitu. Itu enggak? Enggak. Tuh, Kalau main itu susah adjustnya. Ya intinya ngekang lah. Itu Pak Mas, aku ya. Enggak no akal. Hei, jadilah aku itu cara itu cuma agak bebas aja. Kayak gini-gini ya bisa, karena udah ada aturannya. Kalau melanggar pun konsekuensinya tinggi, hukuman mati bisa ya mati Korea Utara ya. Kalau kita mau minggat atau ya itu masih itu dapat mati ya. Pertama itu ya mana dia hukum satu lagi. Jadi berarti ini termasuk perang yang berdampak banget bagi politik dan ekonomi global gitu. iya, terlebih kemajuan iptek sendiri sih yang bener-bener menonjol sih kalau menurutku. Perang dingin tuh jadi mendorong kehidupan manusia tuh berkembang terus, terlebih di iptek. Dampak positifnya di luar dari bidang-bidang yang kita sebutin tadi, kayak perkembangan iptek sendiri itu tuh berdampak banget, ya misal di bidang komunikasi jadi lebih mudah, terus transportasi jadi lebih mudah. Ya perkembangan iptek sendiri semua jadi lebih simpel, lebih cepat, lebih praktis gitu sih menurut pemerintah. Tuh. Jadi bisa diambil kesimpulan perang dingin itu sangat berdampak bagi kehidupan manusia setelah Susah banget ya, dingin soalnya. Dingin kayak bos cool. Sekian podcast yang sebenarnya kami tutup pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya udah mau nonton dan nonton. Ya, teman-teman kalian suka ya, kalau tidak suka ya peduli ya. Yang penting kita ngerjain ya. Kita nggak sekolah. Ya, kita ada pindah-pindah rumah. Ya, yang satunya benerin AC. Ya, yang satunya motong pohon. Ya, kita udah lapar mau makan. Ya,
Itu jam berapa? Ya, jam 12. Kita udah gunakan di spot syuting. Ya. Kita pusing. Ya. Kita mau makan. Ya. Kita mau dekor. Ya. Yang dekor ini aja di akhir. Podcast ini disponsori oleh Jago. Tapi ini sudah expired. Sama Easy. kalian bisa beli di e-commerce lainnya. Atau di Tokopedia ada, di Shopee ada. Ini punya Agus. Oke. Usah, no, fine. Thanks for watching. Please subscribe.